Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam wa an'amana bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Darur Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya di subuh yang kesekian kalinya Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat-nikmat lain yang tak terhingga jumlahnya. Sehingga kita masih Allah izinkan melangkahkan kaki di rumahnya ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah, manusia terbaik di muka bumi yang pernah ada, yang memberikan keteladanan kepada kita semua, memberikan arah dan jalan agar kita tidak tersesat sampai akhir hayat kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 Sya'ban, 1 Februari. Ramadannya tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Puasa. Masya Allah. Dengar puasa gimana, Bu? Meriang? Bangun pagi lagi nyiapin sahur. Duit keluar lagi. Banyak. 11 bulan kita siapkan, ditabung, dihabiskan di bulan Ramadan. Kebayang lagi siang-siang gak bisa ngapain. Itu untuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang keutamaan Ramadan. Saya bersyukur sekali nih ditelepon sama Pak Khalik. Mana Pak Khaliknya? Oh ya, alhamdulillah hadir ya. Deretan imam-imam semua ini. Pak Ustadz besok kosong enggak? Saya kalau pekan pertama insya Allah kosong. Pekan kedua, ketiga sudah rutin ya, terjadwal. Rasanya pengen kita sama-sama memberikan penguatan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena masih banyak di sekitar kita masyarakat yang belum memahami tentang keutamaan Ramadan. Ya kita paham Ramadan adalah bulan istimewa dan seterusnya. Tapi begitu masuk Ramadan, kembali lagi. Malamnya tarawih, sahur, puasa, buka, tarawih, begitu sampai terakhir. Tidak ada muncul kerinduan dalam diri kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana kayaknya tahun lalu juga saya memberikan materi yang sama.
Bisa jadi ada di antara kita, saya sudah senior, jam terbang saya sudah tinggi, Ramadan mah merem gitu ya. Sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah ke sini. Ini sudah ribuan kali kita ke sini nih, apalagi yang sholatnya 5 waktu. Itu merem aja nyampe begitu. Ibu-ibu kalau masak yang sudah rutin, andalan, paling jago gulai apa gitu. Itu merem aja udah tahu tuh, garamnya segini, bumbunya segini. Ramadan pun dianggap seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat, kita merefleksi dari apa yang sudah Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu nggak boleh dipisahkan antara pesan. Ada 3 di situ Bapak Ibu sekalian. Panggilan Allah hanya kepada orang beriman, untuk perintah puasa, dan target puasa itu adalah mencapai derajat takwa. Usia saya sekarang sudah sekian. Ya. Nih, Albaini nih usianya 56. Saya 56 nih Ustadz Reza. Masih lama pensiunnya. Kalau misalnya kita hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Kita hitung-hitungan, misalnya dihitung dari mulai akil balik. Akil balik misalnya usia berapa? Taruhlah 15 tahun. 56 kurang 15. Berapa Bu? 41. 41 kali Ramadan sudah saya lewati untuk Albaini. Silakan Bapak Ibu merefleksi. Sudah berapa kali Ramadan hadir dalam kehidupan kita? Dan adakah derajat ketakwaan itu di dalam diri kita? Setiap akhir Ramadan atau begitu selesai malam terakhir Ramadan, Isya biasanya penuh, pas malam takbiran satu. Saya malam takbiran alhamdulillah nggak pernah putus di sini gitu. Belum pernah di kampung karena kampungnya jauh. Ini pada kemana? Oke, mundur deh, jangan malam takbiran. Malam ke-11 kita mulai dari malam pertama. Malam pertama biasanya, waduh, masya Allah, pasang tenda ya, pasang tenda. Lebih hebat lagi itu ada yang ngetekin posisi. Nah, sejadah orangnya kagak ada, sejadahnya udah ada, nggak boleh disentuh tuh. Sakti banget sejadahnya, sakti, nggak ada yang nyentuh, nggak berani. Saking semangatnya Ramadan. Terbangunnya atmosfer Ramadan, tapi cuma 10 hari pertama. Begitu beberapa hari kemudian, safnya bertambah, meningkat. Semakin maju. Maju safnya, saya ingat banget nih, rata-rata sampai mentok ke pintu nih, 4 saf. Bapak Ibu sekalian, mari di tanggal 13 ini berarti kita masih punya setengah bulan lebih kurang untuk memberikan penguatan kepada diri kita. Betapa Ramadan yang Allah berikan ini sangat berbeda. Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kenapa kita tidak punya semangat yang kuat? Karena kita tidak tahu keistimewaan Ramadan ini. Saya beratkan ini nih, Bapak Ibu nih. Kacamata saya misalnya harganya 100.000. Taruh begini, udah mau jatuh misalnya. Gimana Bapak Ibu? Biarin aja jatuh 100.000. Tapi kalau harga kacamata saya ini 10 juta, kalau di sini gimana kira-kira? Ada yang nganterin air aja saya pinggirin, awas kena 10 juta. Mahal, itu baru 10 juta. Kalau 20 juta, wah lebih lagi, nggak boleh ada yang nyentuh.
Saking berharganya kacamata ini. Apalagi yang bisa kita berikan ilustrasi Bapak Ibu. Ini kalau bapak-bapak insya Allah, ya apalagi yang suka pulangnya agak malam dikit, Pak Adang suka papasan sama saya. Kalau udah lapar mampir dulu kan kita ya. Kalau bapak-bapak kemana mampirnya? Warteg. Makannya enak, 15.000 kenyang. Itu 5 menit habis. Sekenyang-kenyangnya kita makan di warteg nggak lebih dari 30.000 kayaknya ya Pak Haji ya. Tapi begitu kita pindah ke Grand Indonesia, satu piringnya itu 1 juta. Makannya gimana Bapak Ibu? Kalau kata orang Jawa di apa namanya Bu? Di eman-eman. 1 suap 40.000. 40.000. Pelan-pelan dimakannya kenapa? Eman kita, sayang. Saking sayangnya, dijaga nih piring ini. Seperti itu penggambaran ketika kita memahami keistimewaan, keutamaan dari bulan Ramadan. Maka kita mempersiapkan diri kita untuk begitu masuk 1 Ramadan, saya sudah siap semuanya. Siap mental, siap fisik, siap harta, siap budaya, dan seterusnya. Mari kita coba, masih belum terlambat. Jadi terlambat itu ketika malam pertama, biasa kan ada kultum. Penceramah baru cerita tentang keutamaan Ramadan, bahkan hari ke-7 masih cerita keutamaan Ramadan. Ibaratnya kita mau lomba. Apa yang lomba? Olimpiade, pelatnas. Baru latihan seminggu. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Sebulan bisa nggak? Nggak bisa. Untuk yang level nasional sampai internasional, itu latihannya bertahun-tahun. Untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Tanya para atlet. Apapun yang mencapai di posisi kedudukan tinggi, dia harus latihan lebih banyak, lebih intens, lebih serius. Ustadz Reza bilang sama Pak Alba, Ustadz, minggu depan kita naik gunung. Ayo, kita mau janjian nih. Bertiga dia sama Pak Wahyu. Ya, ketua masjid. Sama Haji Dendi. Ya, masih kuat nggak naik gunung? Buat seksi konsumsi ya. Iya, kalau ada beliau repot kita naik gunung. Berangkat saya nih, siap-siap minggu depan. Apa yang harus saya siapkan? Udah janji sama Ustadz Reza. Saya siapin ransel. Wah, saya nggak punya ranselnya, beli. Saya nggak punya sepatunya, beli. Menunjukkan bahwa saya serius pengen naik gunung minggu depan. Bahkan saya latihan dulu jalan biar nggak kaget. Begitu malamnya, paginya, ini ransel udah siap, paginya perut mules, buang-buang air. Telepon, ja, maaf nih, udah 7 kali bolak-balik ke WC. Nggak bisa. Oh iya nggak apa-apa. Dia datang ke rumah, dia lihat tuh ransel udah siap. Menunjukkan saya serius, sudah siap. Kalaupun ternyata tidak jadi, ada buktinya. Tapi kalau misalnya Ustadz Reza bilang ke saya, minggu depan kita naik gunung. Tapi saya santai aja, cuma bilang insya Allah. Nggak ada tuh persiapan. Pas paginya mau berangkat, saya mules, Ustadz Reza datang ke rumah saya, lihat, agak ada persiapan apa? Ini Pak agak serius ini, cuman ngomong doang. Seperti itu gambaran ketika kita mempersiapkan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkitkan semangat melihat
keistimewaan Ramadan yang luar biasa. Ramadan itu diibaratkan, kalau boleh kita analogikan, Bapak Ibu kenal sama Nabi Yusuf? Kenal? Masya Allah. Kenalan di mana? Nabi Yusuf itu punya saudara berapa? 11. 11 saudaranya Nabi Yusuf tidak pernah menyamai kedudukannya Nabi Yusuf. 11 ini tidak ada yang menjadi Nabi dan Rasul. Ya tetap sebagai saudaranya. Seperti itu Ramadan. Ada 11 bulan yang hadir dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah menyamai kedudukan, keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Apalagi yang bisa kita berikan ilustrasi. Ramadan itu seperti dari semalam, ya, gelap, bintang, mungkin nggak ada bintang, pas yang sebentar lagi jam setengah 7, jam 7, muncul matahari. Menerangi, menggantikan gelapnya malam. Itu Ramadan. Masya Allah. Atau kita balik. Kalau tadi malam Bapak Ibu nggak sempat melihat langit, nanti malam melihat. Mestinya ada bulan purnama penuh. Karena bulan purnama itu adanya di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau Bapak Ibu pas malam nggak sengaja ngelihat ke atas, loh ini bulan sudah penuh, oh berarti ini pertengahan bulan, saatnya ayyamul bid, puasa tengah bulan. Ketika bulan purnama penuh itu, maka dia akan menutupi semua keindahan yang lain. Seperti itu Ramadan Bapak Ibu sekalian. Keistimewaan Ramadan, keutamaan, atmosfer Ramadan itu mampu merubah suasana yang ada di sekitar kita. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, datang ke masjid. Ya, yang tadinya nggak berkerudung, jadi berkerudung. Itu terasa atmosfernya. Kalau sudah masuk Ramadan itu, ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu safnya penuh. Walaupun bertahan hanya beberapa hari. Moga-moga nanti Ramadan ini lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau Ramadan kemarin sampai saf ke-4, moga-moga saf ke-5 lah gitu ya, sampai akhir Ramadan. Syukur saf ke-6. Demikian pula ibu-ibunya. Aura Ramadan itu mampu merubah, terasa buat orang yang imannya lemah. Yang suka pacaran, begitu ditelepon, kita ketemuan yuk. Jawabannya apa, Bu? Jangan, lagi Ramadan, lagi puasa nih. Terus kapan dong ketemuannya? Kapan, Bu? Pak? Habis maghrib. Sama aja bohong ya. Yang suka jalan-jalan ke pantai, kita jalan ke pantai, enggak melihat aurat, jalannya nanti aja, habis lebaran. Sama aja. Bahkan siaran televisi, saking Ramadan itu mampu merubah kondisi yang ada. Itu yang tadinya sinetron nggak jelas judulnya, berubah menjadi apa judulnya? Para pencari Tuhan. Hidayah. Sebelumnya apa sinetronnya? Nggak jelas. Ganteng-ganteng serigala. Semua berubah. Kenapa? Suasana Ramadan itu mampu merubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman, bagaimana memahami keistimewaan ini menjadi penguat buat kita. Kalau di Ramadan itu yang demikian besar Allah berikan keistimewaan, kita tidak bisa mendapatkan kebaikan Ramadan, di bulan apa lagi
kita mau bisa mendapatkan kebaikan itu. Bahkan di dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurima." Kalau nggak bisa mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan ini, kita nggak akan bisa mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Kalau kita tidak bisa sholat tahajud qiyamul lail dengan khusyuk, maka kita nggak akan pernah bisa khusyuk di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa sedekah, apalagi di luar bulan Ramadan. Saya ilustrasikan, Bu, Pak, kalau kita udah di depan Ka'bah, 2 meter di depan Ka'bah, masih nggak bisa khusyuk, mau di mana lagi kita bisa khusyuk? Masih bermaksiat, kita masih buka HP, buka YouTube, mau ngapain datang jauh-jauh, umroh, haji, begitu itu masih nyetel musik. Ironis banget, ada seorang ulama, imam besar, pada saat dia di Masjidil Haram, ada salah satu jamaah yang bunyi berdering HP-nya, suara musik, nangis dia. Selama ini dia tidak mendengar suara itu, ini di depan Ka'bah dia justru mendengarnya. Sudah di depan Ka'bah, tapi kita masih tidak bisa juga menjaga itu. Mau di mana lagi kita bisa khusyuk? Seperti itu Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Maka kita coba merenungi, ini Allah sudah kasih keistimewaan Ramadan yang diilustrasikan, nggak ada bulan-bulan lain yang bisa menandingi keutamaan keistimewaan Ramadan. Allah serius memberikan hadiah buat kita, tapi nggak ada tergerak hati kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu sebagai sekolah. Ramadan madrasatun kubra. Universitas kehidupan. Sekolah yang besar. Kalau sekolah ada yang berhasil, ada yang gagal. Seperti itu nanti Bapak Ibu. Kita lihat ya. Di antara kita siapa yang jadi alumni Ramadan yang sukses atau alumni Ramadan yang gagal untuk kesekian kalinya. Pada satu kali Rasulullah SAW ini lagi kumpul bersama para sahabat. Beliau melangkah mihrabnya itu, mimbarnya, ada undakan. Beliau naik, amin. Gak ada apa-apa. Para sahabat bingung. Beliau naik lagi, amin. Sampai 3 kali, amin. Kalau di Indonesia yang percaya kejawen, ada suara apa nih? Ada suara apa nih? Kenapa Rasul kok ngomong gak jelas? Kalau sahabat gak gitu Bapak Ibu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mendadak mengaminkan? Rasulullah menyampaikan, baru saja malaikat Jibril membacakan doa. Ada 3 doa yang beliau baca. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di langit. Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia di bumi. Kalau misalnya makhluk yang paling mulia, manusia terbaik, mengaminkan, kira-kira diterima enggak? Masya Allah. Kalau ketua masjid bilang amin, belum tentu. Orang tiap hari pergi, bolak-balik dari rumah ke sekolah, ngeliat yang nggak boleh. Pagi buka HP dulu, kebuka, ting, YouTube, TikTok, iseng, pencet, klik, kebuka juga. Susah menjaga mata kita. Ustadz Reza yang Masya Allah, Allah jaga beliau insya Allah sampai akhir hayat. Bisa jaminan nggak kalau amin beliau? Susah juga.
Apalagi Al-Baini. Ini baginda Rasulullah SAW mengaminkan. Ada apa? Kemudian Rasulullah menjawab, malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan. Ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Rogima anfu rajulin. Celaka. Seseorang dzukirtu indahu falam yusalli. Dibaca, disebutkan namaku, nama baginda Rasulullah SAW, tapi tidak bersalawat. Makanya Bapak Ibu ya, kalau misalnya penceramah atau siapapun menyebutkan Nabi Muhammad, langsung Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini serius, celaka kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di muka bumi. Diaminkan itu berarti dikabulkan oleh Allah. Maka mulai hari ini kalau ada yang menyebut nama baginda Rasulullah SAW, maka kita langsung, ini mulut ini udah terbiasa. Yang kedua, warogima anfu rajulin, celaka. Seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, summa insalafa qabla an yughfaralah. Masuk Ramadan, melewati Ramadan, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ramadan itu bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan musibah kepada kita. Kenapa? Kalimatnya rogima anf, celaka. Ramadan sudah diberikan, ibaratnya begini Bapak Ibu, kita kelaparan, udah dikasih nasi, udah ada segala macam, tapi kita masih nggak mau ngambil itu nasi. Ya, ada pepatah atau apa tuh? Tikus mati di lumbung padi. Dia bisa mati kelaparan tapi di lumbung padi. Kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai keutamaan, falam yughfarulahu, tapi ternyata Ramadan lewat begitu saja, nggak dapat apa-apa kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu silakan merefleksi sudah berapa Ramadan. Jangan terlintas dalam benak kita, saya sudah senior untuk urusan Ramadan. Jangan terlintas itu. Belajar, belajar, dan belajar. Yang ketiga, warogima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara. Celaka seseorang itu adraka indahu abawahul kibara. Bersama dia orang tua sampai tua. Dia mendapatkan kesempatan, orang tuanya masih hidup. Falam yudkhilahul jannah, tapi orang tua yang sampai tua ini tidak menjadikan dia masuk surga. Celaka Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau ada yang mendapatkan kesempatan masih punya orang tua sekarang, itu pintu surga kita Bapak Ibu. Semakin tua orang tua kita, maka semakin besar kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita melayani orang tua kita itu. Kalau misalnya gini, kita ngelayanin orang tua kita, usianya sudah 60. Beda dengan kalau kita pahalanya ketika orang tua kita di usia 70, 75, 80. Semakin berat. Kenapa? Mereka semakin menurun memorinya, emosinya sudah kembali kayak anak-anak.
Nah, ini cerita nih, curcol. Pak Haji Arif, saya mau curcol. Kira-kira 3 minggu yang lalu istri saya masuk rumah sakit. Dirawat di HGA karena tipes sama DB. Terus masuk nih rumah sakit. Karena penuh, dapatnya saya lupa ya, kelas 3 apa kelas 2. Saya bilang, udah masuk aja dulu. Padat banget, saking padatnya itu. Tempat tidur yang terakhir itu nempel dengan pintu kamar mandi. Nggak nyaman katanya. Ya sudah, nanti kalau sekiranya ada pasien yang di kelas 1 kosong, kita pindah. Yang penting sudah aman dulu, dapat penanganan. Alhamdulillah dapat 1 malam. Hari yang kedua, suster bilang, Pak, ini ada kelas 1 kosong. Oh, bisa pindah? Bisa, Pak. Boleh saya lihat. Saya survei lah. Jadi selain di kelas itu, kelas yang saat ini ditempati oleh istri saya itu penuh, dan AC-nya itu dingin sekali. Menggigil. Orang udah sakit DB, menggigil, udah pakai selimut lapis, masih menggigil malam. Anak saya yang nungguin juga menggigil. Kalau diturunin nggak enak sama pasien yang lain kan? Namanya kita pakai bersama. Akhirnya malam kedua setelah disampaikan, saya suruh boleh dilihat. Boleh silakan Pak. Saya lihat kelas 1 dapat Bu. Dapat kelas 1. Ini pasiennya istri saya nggak bisa dingin. Oh iya nggak apa-apa. Itu pasien yang satu nenek-nenek. Nggak kuat dingin juga. Oh ya alhamdulillah. Aman. Masuklah di malam kedua. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu. Si nenek ini sedang kena ujian berat. Dia usus buntu. Usianya sekitar 80. Rumah sakit HGA nggak berani mengoperasi. Yang boleh mengoperasi rumah sakit tipe A. Sudah berapa hari dia di situ. Setiap malam teriak kesakitan. Sakit. Itu pampersnya udah kemana-mana kotorannya. Aroma satu ruangan itu bau. Di kamar mandi bau. Istri saya udah nggak kuat. Aduh udah nggak kuat nih. Dia ditunggui oleh anaknya. Anaknya ada 3 orang. Laki-laki semua. Yang menarik bukan istri saya yang dirawat ini. Yang menarik adalah anaknya 3 ini laki-laki. Tidak ada keluhan sama sekali ngurusin si ibu. Masya Allah. Saya lihat anaknya sabar sekali. Anak laki-laki loh Bu. Saya sampai Masya Allah. Saya bilang sama istri saya. Tuh lihat tuh. Anaknya tidak ada keluhan. Rukun. Rukun. Itu jadi ini pelajaran. Jadi bukan tanpa rencana Allah membawa istri saya di kelas itu, di ruangan itu. Ada pelajaran lain yang bisa kita dapatkan. Betapa ternyata anak itu punya kesadaran ngurusin sang ibu. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, celaka rohima anfu, celaka seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah tua, tapi tidak bisa membawanya kepada surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah tadi Ramadan. Celaka kita Ramadan tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat kebaikan. Nah, pada kesempatan ini kita coba lihat kembali setelah kita melihat keutamaannya. Kita lihat lagi di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Apa target Ramadan adalah takwa, ujungnya takwa. Apa parameter takwa Bapak Ibu sekalian? Biar kita tahu. Oh, saya sudah Pak Haji Dendi itu 62 apa 63 usianya? 54. 54. 70?
72, 77, 77 sesepuh. 70. Bukan bendahara lagi, sesepuh. Beliau 70 tahun Bapak Ibu. Kalau baliknya di usia 15, berarti 55 kali Ramadan. Parameter kita berhasil Ramadan yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Itu yang pertama, parameter. Oh iya, saya berhasil nih Ramadan saya. Ada rasa takut yang tumbuh. Takut kepada Allah itu adalah takut dalam rangka mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mikir kalau mau melakukan sesuatu. Mikir kita. Ini Allah nggak suka nih. Ya, makanya kalau ada barang yang tertinggal di masjid, ada jam, handphone ya, atau uang geletak, lumayan nih kayaknya 50 ribuan 3 lembar nih. Mikir ini bukan hak saya. Ambil, titipin ke DKM, langsung diumumkan. Bapak Ibu atau bapak-bapak nih biasanya habis sholat Jumat. Siapa yang kehilangan uang, nggak usah disebutin lengkap, ya. Kehilangan uang silakan. Langsung kan mereka mungkin nggak sengaja mau ngambil apa namanya, mau masukin ke tromol, dicari yang kecil, yang gedenya jatuh gitu kan ya Bu ceritanya. Cari yang warnanya kuning, yang birunya jatuh itu. Tapi karena pengurus DKM-nya jujur atau jamaahnya jujur, dititipkan ke podium. Oh iya, uang saya tadi, alhamdulillah. Takut kita ini bukan hak saya. Ketemu HP, ketemu macam-macam. Bukan hanya barang yang bukan milik saya pun, wanita yang bukan milik saya, itu nggak boleh. Bukan karena apa-apa, karena takut kepada Allah. Tumbuh rasa takut itu. Masih ingat Bapak Ibu kisahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika pada satu malam dia jalan, dia melihat ada satu rumah. Ini seorang presiden ya Bapak Ibu ya, orang nomor satu yang tidak pernah dia dikawal. Beda kan? Ya. Ini presiden yang tidak dikawal. Dia jalan sendiri dan malam itu bukannya untuk istirahat. Dia tidak pernah tenang hatinya sebelum memastikan rakyatnya itu kenyang. Dia jalan sendiri, dia lihat ada sebuah rumah yang masih terang. Dia dekati dan terdengar tangisan beberapa anak. Dia intip, ternyata anaknya sedang menangis, ibunya sedang memasak. Ada api menyala di atas tungkunya, ada tungku, ada api menyala. Umar masuk. Ada apa Ibu? Ya ini saya sedang masak. Anak saya belum makan. Saya masak supaya anak saya tertidur. Dia cek, nangis Umar bin Khattab. Ternyata si ibu sedang memasak batu. Kenapa Ibu engkau lakukan ini? Kami tidak ada yang mau dimasak. Tolong sampaikan kepada Khalifah Umar, kata si ibu, supaya nanti dia bertanggung jawab, dihisap terhadap kondisi kami ini. Nangis dia. Si ibu nggak tahu ini yang dihadapannya adalah Khalifah. Langsung Umar balik, pergi ke Baitul Mal, dia angkut gandum itu sendiri. Pembantunya bilang, wahai Khalifah, aku saja yang bantu. Maukah kamu menanggung dosa-dosaku? Umar langsung memanggul. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang presiden manggul sendiri, bawa sendiri sampai ke rumah rakyatnya, sampai di sana dia masakin. Sampai si anak semua makan, si ibu makan. Masya Allah. Saking takutnya akan
tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditumbuhkan oleh orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Ini kita sampai jam berapa? Ya. Jam 8 Pak Haji. Jam 6 ya? Dikit lagi ya. Yang kedua adalah parameter takwa itu ilmunya bertambah. Semakin tua dia semakin bijaksana. Bukan semakin gak karuan, semakin perilakunya gak beres. Semakin dia takwa, semakin terlihat ilmunya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berpikir saya udah senior, saya sudah pensiun, gak perlu lagi ngaji, gak perlu lagi ikut kajian, gak perlu lagi ikut majelis taklim. Tidak. Semakin semangat dia untuk belajar semakin tinggi. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang yang takwa itu senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Harta yang sedikit, apapun yang Allah berikan itu dia ridho. Dia menerima qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lihat ada tetangganya punya mobil 3, 4, saya cuman motor, nggak masalah, ridho. Karena belum tentu kalau saya punya mobil, saya masih bisa ke masjid. Ridho dengan suami yang sekarang, Bu. Bapak-bapak ridho dengan istri yang sekarang, nggak usah nyeselin. Suami kayak begini. Si suami juga istri ini tiap hari bangun tidur udah gitu kan. Masya Allah. Ada kisah yang mungkin ya cuma anekdot aja ya, Bu. Saking keselnya si suami, istrinya kerjanya marah-marah terus. Akhirnya dibawa ke pinggir sumur. Disenggol, nyemplung. Saking gak kuatnya si suami. 5 menit kemudian jin yang di dalam sumur keluar. Gak kuat, ternyata di bawah dimarahin juga sama si wanita itu. Ini anekdot saja. Si suami itu ridho, tapi ridho itu bukan berarti udah pasrah, senantiasa ngingetin, ma dijaga mulutnya, ya sabar. Demikian pula si istri, ridho dengan kondisi suami, tampang kok nggak punya, nggak bisa dijual, ngasih sehari cuma 20.000. Tidak, kalaupun suami tidak mau ke masjid, bukan berarti ridho suami saya nggak sholat, ajak. Pak, ayo anterin mama ke masjid. Mama mau sholat. Apapun yang kita lakukan, orang yang bertakwa menerima, tidak pernah menyesali dikasih sakit, dikasih masalah. Yang penting dia senantiasa nyantolin masalahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah istidadul bil akhirah. Orang yang takwa itu adalah senantiasa mikirin akhir. Udah siap belum saya untuk pertemuan dengan Allah? Dia mempersiapkan proposal kematian dia. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, Bapak Ibu. Disiapkan. Ketika malaikat apa yang cabut nyawa Pak Haji? Israel. Nah, begitu datang nih, Pak Haji lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Datang tuh di depan. Ada orang ganteng nih, tapi langsung ini malaikat. Dalam hati, tunggu sampai selesai, gua lagi jadi imam. Nah, selesai assalamualaikum, dicabut nyawanya. Sudah siap kita Bapak Ibu. Bukannya begitu si malaikat ini datang kita ketakutan. Itu yang disebut dengan orang takwa. Mempersiapkan proposal kematian dia. Apa saja yang sudah saya siapkan. Begitu Israel datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan saya siap. Masya Allah. Ini parameter takwa yang ingin kita raih. Nah, berikutnya sedikit lagi.
Setelah kita tahu target takwa, kita balik lagi. Kita ketahui keutamaan Ramadan. Ada dua lagi nih yang saya harus sampaikan. Keutamaan Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan tadi di awal sudah kita bahas. Satu-satunya bulan yang tidak bisa tertandingi oleh bulan yang lain. Bulan di mana dilipat gandakan pahalanya. Dan satu-satunya bulan yang memang kita bisa melakukan apapun dan semua tertahan. Kenapa? Karena aura yang dibangun dari Ramadan ini. Ada 3 amalan yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Kalau Bapak Ibu bikin kue, pakai timbangan apa, Bu? Timbangan kue. Boleh nggak Ustadz Reza nimbang di situ? Jebol. Timbangannya harus timbangan orang. Oh, timbangan beras, Masya Allah. Bukan saya yang bilang itu. Ada timbangan orang, timbangan mobil. Pernah lihat ya Bapak Ibu ya di samping tol. Karena kontainer sedemikian beratnya. Tidak ada timbangan yang bisa digunakan kecuali timbangan mizannya Allah. Saking beratnya pahala dari 3 amalan ini. Ini biar tahu nih teman-teman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang memaafkan ketika dizalimi. Itu timbangannya, pahalanya langsung Allah yang memberikan. Sanggup nggak, Bu? Ini mau Ramadan nih. Mulai kita melepaskan beban-beban berat, emosi, dendam, segala macam yang pernah ada dalam kehidupan kita. Maafkan saudara kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita yang pernah berkata yang tidak baik. Jangan bilang gini, gua maafin lo, tapi udah gak usah ketemu gue lagi. Itu belum maafin namanya. Maafin. Nah, Masya Allah. Memaafkan ini tidak mudah, tapi ketika kita dizolimi dan kita maafkan, Allah berikan pahala yang langsung ajruhu indallah. Pahalanya urusan aku, kata Allah. Boleh nggak saya balas? Kalau dibilang gini, Pak Adam, kerak lo, Pak Adam emosi. Boleh nggak jawab? Balas. Boleh nggak, Bu? Boleh. Balasnya harus sama. Kerak lo, nah, selesai, cukup. Jangan habis kerak keluar anjing dan seterusnya. Ada orang yang malamnya, paginya dia dizolimi, malamnya dia menzolimi orang lain dan dosanya lebih banyak. Karena keluar sumpah serapah yang lain. Na'udzubillah. Kalau tadi kita dibilang kerak, kita balas kerak, udah impas. Tapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pahala amalan di bulan Ramadan. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Berapa besar pahala yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Makanya rugi kalau kita masih nganggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Ayo dari sekarang siapin nih. Kalau Bapak Ibu mau, nih misalnya begini nih, ya. Ada lomba. Kalau lomba itu biasanya yang diumumkan pemenang itu dari mana? Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 kan gitu. Kalau harapan 3 yang ngasih siapa? Pak RT. Harapan 2, Pak RW. Juara 1, Presiden. Saking hebatnya itu hadiah. Kalau harapannya udah Pak RT aja. Kalau di cakupan ini mungkin juara 1-nya Pak Wali Kota. Ini hadiah ini yang langsung memberikan, yang punya alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar hadiahnya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah orang yang sabar. Saya sudah pernah bahas ya Bapak Ibu ya. Ada berapa sabar? Ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar.
sabar sholat, sabar puasa, sabar ke masjid, sabar enggak nih mulut nih. Ya Allah, sabar. Yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah, ujian, cobaan dari Allah. Enggak ngeluh, Bu. Boleh enggak kalau ngeluh kalau sakit? Boleh, tapi bukan menyumpah serapahi. Ya Allah, pala sakit enggak hilang-hilang, ya Allah. Ya Allah, ini sakit kok enggak sembuh-sembuh atau apapun. Boleh, tapi cukup sampai di situ. Mengadukannya kepada Allah. Sabar dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, sabar apa, Bu? Menjauhi maksiat. Tidak mudah kita. Nah, tiga inilah yang langsung hadiahnya Allah yang berikan. Salah satunya adalah keutamaan Ramadan. Yang kedua, keutamaan Ramadan adalah bulan yang dimana di situ waktunya dicintai oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau Pak Polisi pasti tahu, tanggal yang paling dirindukan oleh narapidana tanggal berapa? Tuh, pinter, kasih hadiah, kopi, tambah. Kenapa 17 Agustus? Presiden memberikan pengurangan terhadap hukuman yang diberikan. Oh itu, narapidana seneng banget. Entah kalau yang 20 tahun jadi 5 tahun. Yang sudah tinggal sedikit lagi, bebas. Ada waktu-waktu khusus yang memang istimewa. Dan buat hamba Allah itu waktu khusus itu adalah Ramadan. Waktu dimana semua dosa ini diampuni. Jangan sampai lewat. Itu keutamaan Ramadan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita siapkan? Terakhir, kita siapkan diri kita dengan baik. Masih ada waktu. 2 minggu lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, pertama, perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah, bertobat. Ini dosa menjadikan berat untuk kita melakukan ketaatan. Orang yang bermaksiat tidak akan pernah merasakan kenikmatan dia beribadah kepada Allah. Tidak akan pernah merasakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena maksiat menutupinya. Buktinya apa? Pada tanggal 20, 10 hari terakhir hilang. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bu, Pak. Laki-laki yang berzina tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika dia bersama istrinya. Seperti itu orang yang penuh dengan dosa, dia nggak akan merasakan kenikmatan dalam Ramadan. Kenapa? Beban Ramadan itu beban dalam kehidupan dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Istighfar, tobat, kita kurangi, bahkan kita hilangkan beban-beban yang ada ini agar kita dapat merasakan kenikmatan kita dalam beribadah. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Perbanyak doa. Doa minta dipertemukan dengan Ramadan. Imam sudah sering baca. Gimana, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Ada satu doa lagi yang mungkin bisa kita rutinkan dalam setiap doa, dalam setiap sholat kita. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Wasalim li Ramadan. Pertemukan Ramadan dengan aku. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan jadikan amalan Ramadan itu engkau terima. Baca terus Bapak Ibu, ya. Baca terus sehingga kalau misalnya nih 2 hari menjelang Ramadan, tau-taunya dipanggil sama Allah. Allah sudah catat kita karena semangat kita, niat kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kelihatan persiapannya itu, udah rumah dirapihin, duit udah ditabung nih selama Ramadan. Istri nggak bakalan ngeluh. Kenapa? Udah nih. Yang ketiga nih, Bapak Ibu, siapkan untuk mencuri
mencuri amalan di bulan Ramadan, amalan orang soleh. Oh, Ramadan mencuri amal. Ini ada orang soleh, kita curi amalnya dengan apa? Menyiapkan berbuka. Ini kita udah siapin nih. Aduh, ini ada orangnya puasa nih. Kita siapkan berbukanya. Dapat pahala dia, kita dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah kan? Udah kita siapkan. Ada di satu pesantren, ada satu cerita nih. Bapak-bapak menemui pengurus pesantren. Santrinya sekitar 450-500. Dia ngomong ke pengurus pesantren, Pak, ini kalau buat berbuka berapa jumlah santrinya? Ini sekitar 450 sampai 500. Berapa selama 30 hari? Hitung sama ini, sekitar 250 juta. Ini saya langsung, nih 250 juta. Satu Honda Jazz. Sudah di cover sama dia. Sebelum Ramadan sudah dititipin. Dia mencuri pahala orang-orang yang saleh. Masya Allah. Jadi kalau dia lagi buka itu, satu kurma, itu 500 kurma nunggu itu. Insya Allah bisa nutup. Kalau Ramadan kita ada yang kurang sempurna, Bapak Ibu. Pas SMA, masih ingat kan? SMA Ramadan kita mungkin masih suka nakal segala macam. Pas masih muda, insya Allah ketutup. Semangat. Yang berikutnya, persiapkan ilmunya Bapak Ibu. Karena orang yang berilmu beda dengan yang tidak berilmu. Orang yang berpuasa tidak berilmu kelihatan. Ini semua ada nih. Es buah, es teler, es apa lagi? Es doger. Begitu makan, buka, tek. Orang nggak berilmu gimana? Langsung semua. Orang yang berilmu gimana? Baca doa dulu. Beda kan? Beda banget. Orang berilmu gimana? Bukanya pakai apa? Pakai kurma. Sunnahnya, walaupun terpaksa kita kan. Yang penting formalitas satu. Ya alhamdulillah. Tahu yang pedes itu kan? Tahu apa? Tahu? Oh, tahu jeletot. Wah, pokoknya 3 kan gitu. Boleh nggak? Boleh, nanti tahan dulu. Yang sunnahnya dulu baca doa, kemudian kurma, baru jeletotnya silahkan. Itu bedanya. Bagaimana banyak kaifiat aturan-aturan puasa yang bisa dilakukan untuk menambah pahala kita. Pada saat sahur, bagaimana kita batasi. Kemudian apapun yang kita lakukan itu, ketika kita punya ilmunya, maka pahalanya pun menjadi berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita bisa menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan yang mungkin menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita bangun semangat, saya nggak mau kehilangan Ramadan kali ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Allah menjadikan kondisi kita siap, fisik, rohani, mental kita, dan Allah terima seluruh amalan Ramadan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan atau pelaksanaan Masya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan itu adalah bulan. Salah satu makna dari Ramadan itu membakar. Secara bahasa memang di bulan Ramadan itu terik, panas, aus, beda banget dengan di bulan yang lain. Makna Ramadan membakar yang kedua adalah membakar dosa-dosa kita. Tapi ada satu hari yang kita merasakan kalau paginya kok adem, nggak panas. Itu berarti malamnya, semalam itu Lailatul Qadar. Sudah disebutkan salah satu cirinya.
Nah, bagaimana kita menyiapkan? Ini pertanyaan bagus. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, apa bedanya bandara Pondok Cabe sama bandara Soekarno-Hatta? Pondok Cabe itu yang mendarat pesawat kecil, landasannya mungkin cuma segini, ya, atau setengah meter. Kenapa? Dia hanya menahan beban yang ringan. Kalau Soekarno-Hatta itu bandara yang mungkin ada yang mendarat tuh pesawat double deck, pesawat yang 2 lantai, Bapak Ibu. Dia harus beban yang akan diterima itu besar banget. Jadi kalau mendarat tuh jeder, kalau landasannya tipis, patah, gak sanggup. Seperti itu Lailatul Qadar. Balasan yang Allah berikan itu, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbim min kulli amr. Malaikat itu turun semua, itu beban langit itu penuh dengan malaikat karena keberkahan sampai fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka kita siapkan beban yang berat ini dengan apa? Kita siapkan amalan kita. Minta dari awal Ramadan itu. Jadi sudah diniatkan, sudah disiapkan, mental kita akan menerima sesuatu. Dan kalau misalnya kita dapat satu aja, itu sudah cukup untuk modal kita di akhirat. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya siapa. Pada satu kali dia bermimpi. Dia bermimpi ada 2 sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat yang pertama meninggal di medan perang. Meninggal di medan perang. 1 tahun kemudian, ini 2 sahabat ini masuk Islamnya bareng. 1 tahun kemudian yang ini meninggal tidak di medan perang. Meninggal biasa. Nah, sahabat ini bermimpi, dia melihat sahabat yang meninggal 1 tahun kemudian ini, itu ada 2 di depan pintu yang besar, indah sekali. Pintu itu terbuka, cahaya yang luar biasa. Dia tidak bisa bayangkan, keluar seseorang menjemput orang yang kedua ini, yang meninggalnya biasa. Masuk ke dalam, pintu ketutup. Pintu tertutup lama sekali. Sekian lama baru pintu kebuka, yang ini baru dijemput, yang mati di medan perang. Siapa yang bisa? Dia sangat takjub. Malamnya, paginya dia cerita. Dia cerita kepada sahabat, saya semalam mimpi ini, si ini sama si ini saya ketemu. Saya lihat mereka begini, gini, gini. Terdengar oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah yang dipanggil masuk ke dalam pintu yang kedua ini? Kata Rasulullah, dia mendapatkan 1 tahun kebaikan, ketemu dengan Ramadan. Bisa jadi dia mendapatkan di malam itu Lailatul Qadar, dan Allah angkat dia lebih baik daripada saudaranya yang mati syahid. Masya Allah. Jadi kuncinya apa yang harus kita siapkan? Siapkan mental dan doa terus untuk minta dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Siapkan mental kita, siapkan. Karena Allah nggak akan memberikan sesuatu yang dia memang nggak niat gitu. Ya Allah, pertemukan saya dengan Lailatul Qadar. Tapi tidak menunjukkan perilaku yang siap. Ya, sholat masih terlambat, sholat masih nggak khusyuk. Tidak ada kerinduan, perilaku mulut masih ember, ngomongnya kata orang Betawi, kagak disaring, ngejeplak. Bagaimana mau ketemu kebaikan yang Allah berikan? Khairum lailatun khairum min alfi syahrin. Malam yang kebaikannya itu disetarakan dengan lebih baik dari 1000 bulan. Kita masih nggak ada semangat, ya Allah nggak kasih. Kalau Allah mau kasih, siapkan mental. Jadi perbaiki.
Buang itu semua aplikasi-aplikasi yang nggak benar. Bapak Ibu tahu kalau kita download aplikasi makin banyak, HP-nya gimana? Lemot. Kenapa? Terlalu berat beban. Gamenya aja ada 20. Oh, makin gak karuan. Kalau banyak dosa, banyak dendam, banyak emosi dalam diri kita, bagaimana kita mau beribadah dengan baik? Hilangkan itu semua. Maka siapkan sebelum Ramadan, mental itu udah siap. Nah, dari tanggal malam 1 Ramadan, kita sudah siapkan. Insya Allah, Allah akan pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Cukup? Ada lagi ibu-ibu, silakan. Tolong, Mat. Oh, sekalian. Ini rebutan pahala. Ini namanya mencuri pahala orang saleh. Dua-duanya dapat. Ahmad udah jalan, udah diri, dapat juga. Tadi Ustadz Reza juga ngasih mic juga dapat. Masya Allah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah khairan Pak Ustaz untuk ilmunya di pagi ini. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholawat mengacu ke Al-Ahzab 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana ayat itu sering disampaikan oleh Pak Ustaz atau Ustazah. Nah, ini kan kita perlu menjawab ya Pak Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan, jawaban kita itu tepatnya di mana? Karena saya sering dengar baru innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah menjawab, sedangkan itu kan maknanya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Lalu selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu, nah itu kita haruskan gitu ya, harus menjawab solawatlah kepada Nabi. Mungkin itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaannya luar biasa ini. Berarti kita sudah mulai masuk pada level memahami perintah Allah dan konteks bahasa Arab. Kita terjemahkan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Ini kalimat informatif, ngasih tahu kita Allah saja dan para malaikat bersolawat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu. Belum selesai Bapak Ibu, ada kalimat berikutnya. Ada kalimat perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Sallu alaihi, salawatlah kalian. Sallu kalimatnya jamak, alaihi kepada Nabi tadi. Wasallimu taslima, dan mendoakannya. Nah, ketika membaca ini baru kita merespon Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu cukup. Ya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, aku bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu. Ya, jadi mungkin saking semangatnya kita, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi gitu. Apalagi Ustaz Reza saking semangatnya langsung duluan. Kita kalau udah Ustaz Reza yang ngomong kan kita ngikut aja gitu. Nah, tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami urutan dari ayat ini, kita nunggu dulu nih, ya ayyuhalladzina amanu, nunggu Allah memerintahkan kepada saya hambanya. Kan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bahasa sederhananya wahai hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang rutin ngaji, ikut kajian Jamaah Dar-Rahman yang hadir pagi ini, sallu alaihi, ayo salawat. Langsung kita semangat seperti itu. Gitu ya Bu ya? Nah, cukup? Ada lagi? Oh masih ada? Oh silakan. Oh di belakang, mic-nya udah nyampe belakang. Silakan Bu.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ke Ustaz adalah tentang nilai pahala. Di sini saya akan menanyakan, sebentar lagi kan akan datang bulan Ramadan, di mana kita akan di mana bulan itu penuh dengan pahala-pahala yang dilimpahkan. Terus saja saya itu kan ibu rumah tangga dan ibu bekerja, di mana dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah pekerjaan rutinitas yang seorang ibu rumah tangga dan bekerja yang akan kita lakukan. Di sini saya mau menanyakan tentang di mana pahala-pahala itu didapatkan, apa nilainya sama atau tidak. Misalnya kita ibu rumah tangga bangun tidur, kita melaksanakan pekerjaan rumah tangga, sebenarnya kalau kita pahala ya seperti membaca Al-Quran mendapatkan pahala, atau sama dari pahalanya dengan kita melakukan pekerjaan rumah tangga dengan membaca Al-Quran. Itu yang saya tanyakan. Sudah Bu? Ya, baik. Ini Masya Allah ya. Untuk kita semua bukan hanya ibu rumah tangga, bapak-bapak yang rumah tangga, atau bapak-bapak yang masih aktif. Yang disebut dengan kita beribadah, bukan hanya kita membaca Al-Quran. Banyak sekali ibadah rangkaian yang bisa kita lakukan untuk mengisi setiap detik waktu kita. Makanya doanya Allahumma salimni ila Ramadan, pertemukan saya dengan Ramadan, wasallim li Ramadan, watasallamhu minni mutakabbala. Maksudnya pertemukan Ramadan itu, setiap amalan itu dalam Ramadan itu kita bisa isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ketika ibu menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak, diniatkan ini menyiapkan untuk mereka berpuasa. Ya Allah, aku siapkan untuk anak-anakku, untuk suamiku. Itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada saat masak, ibu bisa mengulang zikir daripada diem atau nyetel musik. Di TV aja ngikut sekarang. Yang biasanya dangdutan diganti salawatan. Nah, kita kalau misalnya ibu capek, buka YouTube. Jangan ngelihat yang lain, cari ustadz siapa yang ibu suka. Sambil masak bisa dengerin, sambil gosok bisa dengerin. Kalau sekiranya, mohon maaf sekali, kalau sekiranya ada kita buka TV yang akan mengganggu kita, apalagi ustadznya banyak ketawa, tutup. Saya Ramadan, saya nggak mau lihat yang kayak gitu. Buka YouTube, udah jelas nih ustadz ini insya Allah baik, maka kita dengarkan. Ya, kita kan taunya Ramadan tuh, tandanya Ramadan apa? Iklan di TV kan, sudah ada sirup marjan. Oh, berarti besok Ramadan. Ada udah. Gajah duduk, berarti Ramadan. Bapak Ibu, para sahabat itu membagi parameter waktu mereka cuma 2. 6 bulan menjelang Ramadan, itu mereka sudah berdoa. Balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. 6 bulan. Selesai Ramadan, bukan kayak kita hari pertama sudah ke taman hiburan. Kenapa? Karena bebas saya dari belenggu. Para sahabat bagaimana? Selesai Ramadan, mereka berdoa 6 bulan. Ya Allah, terima Ramadan saya. Seperti itu. Jadi bukan yakin malah merasa bebas. Jadi ibu dan bapak ibu sekalian,
isi Ramadan kita tuh dengan setiap langkahnya. Kalau perlu ada grup WA yang cuma isinya ngegombal, masang gambar yang nggak bagus, live langsung. Mohon maaf, saya mau Ramadan. Keluar, supaya nggak mengganggu kita. Kita fokus untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Itu sudah bagian dari Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan semua pahala dari Ramadan. Jadi yang disebut dengan amalan itu nggak mesti harus kita baca Quran. Kalau ibu bapak masih bekerja, ya bisa zikir pagi petang. Seperti yang saya sampaikan kan, kalau amalan itu semuanya terukur. Kalau kita bersedekah itu pahalanya berapa kali? Sampai berapa? Kalau bersedekah 700 kali dilipat gandakan oleh Allah. Kalau baca Quran berapa pahalanya? 10 kebaikan setiap hurufnya. Setiap amalan itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi khusus Ramadan wa ana ajzibihi. Artinya Masya Allah, timbangannya, mizannya itu nggak terkira. Maka kita isi setiap apa yang bisa ibu lakukan di kereta. Kalau naik kereta, zikir. Ini alat zikirnya terus saja. Nah, apalagi yang bisa, insya Allah sampai termasuk menjelang berbuka, jangan nyetel TV, ngaji, berdoa. Ya Allah, ayo kita kumpul. Ya, zikir, baca doa seperti itu. Bapak Ibu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kalau menjelang adzan itu nggak ada yang ngobrol, semuanya berdoa zikir astagfirullah. Karena itu waktu mustajab, waktu dikabulkan doa. Selain ini di Ramadan, maka ini di menjelang berbuka, Masya Allah waktu mustajabnya lengkap. Sama seperti orang yang lagi dizolimin, ya, di hari Jumat menjelang maghrib hujan, waktu berkah semua, buru-buru doa, gitu ya Bapak. Nah, kita manfaatkan setiap waktu Ramadan kita dengan baik, insya Allah mendapatkan kebaikan. Itu ya Bu ya, cukup? Enggak, silakan Pak. Jangan dirasakan, bahaya. Satu setting 2 juta. Mekanik dan rohan ya. Pertanyaan saya tadi sudah terjawab semua. Barusan saya pengen nanya mengenai kita kan sebagai manusia, sebagai insya Allah saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bagaimana untuk persiapan Ramadan ini kan menurut saya kita tidak sekedar menyiapkan diri kita sebagai kita menfokus kita pada anak kita. Yang saya ingin tanyakan apa sih yang membuat kita juga harus mempersiapkan apa buat anak istri kita, apalagi keluarnya juga kan kita harus menyiapkan apa nih buat lingkungan kita, ya mohon saran dan masukannya. Iya, Masya Allah. Ini yang kadang kita terlalaikan ya Bapak Ibu. Makanya saya di awal menyebutkan keutamaan Ramadan. 10 hari terakhir, 10 hari pertama penuh. 10 hari kedua berkurang, 10 hari ketiga hilang. Alasannya sibuk. Mau pulang kampung. Mobil masukin ke bengkel. Kenapa? Mau perjalanan dan seterusnya. Kita kehilangan momen 10 hari yang terbaik di momen yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana kita hilangkan beban-beban dengan kita beristighfar, memaafkan semua saudara kita yang pernah menzolimi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, yang pertama siapkan harta.
siapkan ilmu, siapkan mental kita. Jangan beli baju itu di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir pergi kemana? Tanah Abang. Udah nggak karuan itu Tanah Abang, kasihan. Penuhnya luar biasa. Akhirnya mengganggu Ramadan kita. Malah ada yang buka, saking nggak kuatnya. Kita kondisikan gimana? Beli bajunya 10 hari pertama atau sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan pas Lebaran udah nggak muat gitu. Emang bengkaknya kayak gimana gitu kan? Atau malah kelebaran karena pas Ramadan turun berat badan. Kan kita bisa perkirakan. Jadi belanja-belanja itu kita posisikan di waktu yang tidak merugikan kita. Kemudian makanan juga sama. Jangan kita masak yang menyita sehingga kita kehilangan waktu untuk beribadah. Ya. Kalau orang Padang itu rendang, kacang tujin. Saya SD Bu, kacang tujin itu ya pagi-pagi sebelum subuh ibu udah ngerebus, habis subuh harus antri tuh, ambil berapa mangkok, nah, ngupas. Kita nggak paham. Kalau kita paham sambil pikir bisa. Subhanallah, subhanallah. Atau telinga kita setel. Ya. Ceramahnya Ustadz siapa? Silahkan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau masih bisa mesen, ya mesen aja. Tidak mengganggu Ramadan kita. Gitu. Nah, sebagai kepala rumah tangga gimana? Kita bisa mengkondisikan itu. Mulai nabung. Ya, nabung. Ini Ramadan ini pengeluaran udah pasti nih. Yang belanja biasanya 50.000. Itu bisa naik 100.000 semalam, sehari. Berarti kita sudah siapkan ini. Sudah diamplopin. Untuk buka puasa Ramadan 50.000 kali 30 hari. Berapa Bu? 1,5 juta untuk buka puasa aja. Kenapa? Apalagi kalau anaknya banyak, yang satu minta ini, cendol minta ini, minta ini. Nah, kalau menjelang maghrib kita harus keluar cari sesuatu. Nah, lisan ini basah dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka Ramadan kita terisi. Jadi tidak ada alasan saya bekerja, saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga, itu enggak ibadah, enggak baca Quran. Nanti kalau sudah lenggang waktunya, baru menjelang berbuka saya ada waktu, baca Quran. Atau habis tarawih kan kita punya program kan? Nah itu juga kita ikut. Biasanya kalau kita rame-rame itu lebih kuat semangatnya ketimbang sendiri. Kalau sendiri sampai rumah, udah. Apalagi kalau sampai ini. Ini godaan banget. Kalau nggak perlu nggak usah dibuka. Itu ya Pak ya? Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Pak Wahyu, monggo. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belum menarik sekali terkait mencuri pahala. Mungkin saya kalimatnya akan nantinya dengan berbagi pahala Bapak Ibu. Jadi kita masjid hanya fasilitasi Bapak Ibu. Yang memberikan fasilitas kepada jamaah, mari kita mencuri pahala di masjid ini. Salah satunya apa? Supaya teman-teman jemaah itu senang ke masjid ini dan tidak mencari posisi terus tadi yang nyaman. Jadi upayakan semuanya nyaman gitu ya. Kalau hanya kipas angin, nanti ada yang sholat di sini nih, padahal saat ini kosong. Ini ada tegasan yang menarik dari Pak Haji Arif nih. Ayo, biar nyaman dan listriknya nggak turun naik, maka sudah selayaknya menjadi nambah daya begitu. Jadi nanti insya Allah dalam waktu dekat dan sebelum tanggal 1 Ramadan dayanya udah bertambah. Nah, panggil si Ahmad. Nambah daya itu 3.500.000. Jadi nambah daya 3.500.000. Kata Pak Arif tanggung kalau hanya nambah daya buat apa? Jadi kita fasilitasinya dengan menambahkan yang sejuk itu AC,
kemudian ditutup dengan akrilik ya. Hitung-hitung kemarin oleh Pak Adang kurang lebih 10 juta ya Pak Adang ya. Dengan 10 juta itu dayanya nambah, kemudian akrilik terpasang supaya tidak keluar hawa dinginnya, kemudian AC terpasang. Terbuka buat Bapak Ibu silakan untuk mencuri start dan mencuri pahala, dan masjid sudah menyiapkan dana 3.500.000. 10 juta dikurangi 3.500.000 masih banyak Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki ya. Mari kita supaya masjid ini menjadi lebih nyaman untuk beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz langsung. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua dan Pemirsa. Ini izin menginformasikan hari Senin, insya Allah Senin malam Selasa, mengingatkan sudah jatuh malam nisfu Sya'ban. Jadi Bapak-bapak, Ibu, kami mengundang untuk kita berdoa bersama, karena di malam itu tanzilu alaihi rahmah, turun keberkahan. Apa yang kita minta, kita hajatkan, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi celaka tadi orang yang masuk malam nisfu tapi dia tidak dapat pahalanya. Maka seizin nanti sama-sama kita bermaaf-maafan agar apa? Hati kita bersih, agar doa kita panjatkan nanti di malam nisfu Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti Senin malam Selasa pada maghrib malam nisfu ya, tanggal 14 sampai yang belum kedapatan amplop, yang mau mencuri, kalau kata Pak Ketua boleh minta ke Guru Maksud ya, sedekahnya. Qala Rasulullah SAW afdhalu ma qultu wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah SAW وعليها نوبة من شروطنا وإن الأمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفو الكريم وفضل الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كلمة الفاتحة وانزل الفاتحة يا فرج الهام يا كاشف الغاب يا من يعدي وفي والحق بارك اللهم لنا بشفاعة رمضان. اللهم سلم رمضان اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا وتقبل دعوه فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه wasallam. Cek salam kopi John ini Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi sholli wa sallim.